Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan membuat atau membahas sebuah materi singkat terlebih dahulu ya, yaitu materi tentang bagaimana caranya untuk memformat sebuah data angka yang biasanya itu kalau kita input dari form, misalnya kita menginput data berupa uang ataupun nilai angka dari form masuk ke Excel, itu dia masih berupa teks, jadi nggak bisa dihitung. Nah, misalnya contohnya kita menginput data Rp 9000 misalnya, tapi di dalam di dalam cell atau sheet nanti itu dia isinya adalah juga sama Rp 9000 dan nggak bisa dihitung karena dia masih berupa teks. Nah, bagaimana cara mengatasinya untuk inputan seperti itu? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, di sini pertama saya akan buatkan dulu tempat untuk nanti kita pakai menginput datanya ya. Nah, di sini saya pakai di bagian kolom D, saya kasih nama misalnya ada data 1, ada data 2, ada data 3. Di bawahnya ada total. Nah, kita akan belajar untuk menginput data ke dalam sel ini yang nanti datanya itu bisa dihitung walaupun di dalam format di form nanti itu ada format RP dan format yang lain gitu misalnya. Oke, jadi contohnya itu ibaratnya kalau kita masukkan di sini ya 5200, nah kayak gini, terus ada lagi 6500, terus ada lagi 4,8. Nah, harapannya itu di sini itu bisa menghitung. Nah, kayak gini misalnya. Nah, totalnya ada berapa? Nah, seperti ini. Nah, cuman kalau misalnya kita lewat form itu biasanya kalau kita kasih format yang berbeda atau kita kasih format tampilan di textboxnya nanti itu dia nggak bisa dihitung karena waktu diinput ke sini itu dia datanya berupa teks. Nah, caranya di sini kita langsung buatkan form. Nah, saya masukkan form kecil di sini. Saya kasih nama di sini form data. Di sini saya kasih nama juga form data, sama ya. Terus di sini saya kasih warnanya putih dan di sini saya coba atur di bagian hurufnya jadi 10 supaya lebih jelas. Terus di sini saya kasih data 1 dulu yang pertama ya. Karena tadi kan di sini kita akan membuat 3 data. Maka di sini saya kasih nama data 1. Lalu masukkan text box. Angka ukuran 20. Terus border style single, warnanya seperti ini. Terus saya copy. Oke. Di sini berarti kita ganti data 2. Data 3. Ini biar rapi aja ya, biar saya juga ngeliatnya enak gitu. Terus kita ada buat 2 tombol di sini. Oke, di sini yang pertama saya kasih nama cmd add. Caption saya ganti jadi simpan. Yang di sini saya kasih nama cmd bersih gitu, maksudnya untuk membersihkan nanti. Terus di captionnya saya kasih nama misalnya hapus gitu ya. Oke, nah jadi nanti kalau kita masukkan data di data 1, data 2, data 3, ketika kita klik simpan nanti dia masuk ke sini dan dia nanti kita harapkan dia datanya bisa dihitung gitu. Nah, sekarang ini kita kasih nama dulu txt data 1, yang ini txt data 2, yang ini txt data txt data 3 harusnya. Nah, ini
Oke, ini sudah, ini sudah. Nah, berikutnya di sini kita akan buat tombol, kita akan buat perintah di sini untuk memasukkan data. Ketika kita ketik di sini, dia akan terinput ke sini gitu. Nah, di sini kita buat perintah. Berarti kita masuk di sini sheet1.ring. Nah, di sini kan kita buat perintahnya itu ada di sel E5 untuk tempat inputnya. Berarti di sini kita ketik 2 E5. E5 ketik 2 tutup kurung dot value sama dengan me.txt data 1. Oke, seperti ini. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Kita tinggal copy saja. Ini jadinya E6, ini E7. Yang di sini jadi data 2, ini jadi data 3. Nah, jika sudah kayak gini, kita akan coba masukkan ya. Misalnya kita ketik ini ada 25, terus yang di sini ada 45, di sini ada 87. Klik simpan. Nah, semua masuk datanya ya. Dan kalau kita buat rumus di sini, ketik sama dengan sum misalnya, ini kita blok, tutup kurung, enter. Nah, maka terhitung nih sudah. Terhitung dan jadinya dia bisa kita pakai untuk penghitungan gitu. Tapi sekarang gini, biasanya kan kita pengen nih, ketika dia data satu ini misalnya dia berupa uang, harusnya begini, 5.200 misalnya ya, berarti 5.000.200. Nah, yang di sini misalnya dia 125.000. Nah, kayak gini kan harusnya. Terus di sini misalnya 75.000. Nah, tapi kan gini kita ngetik gitu. Kalau kita klik tombol simpan, nah jadinya kayak gini, ya. Jadi dia nggak sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan kita ketik di sini gitu. Nah, maka di sini waktu kita masukkan itu kita ngetiknya, nggak otomatis formatnya. Terus di sini pun dia nggak cocok gitu. Maka di sini kita ubah. Nah, kita klik 2 kali di sini, kita kasih format ya. Dengan prosedurnya di sini adalah change. Kita kasih format. Di sini formatnya adalah me.txt data 1.value sama dengan format me.txt data 1.value, ketik 2 hashtag, hashtag, ketik 2 tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ketik di sini misalnya 5.800, nah otomatis dia akan ada format kayak gini gitu. Nah, tapi di bawah kan belum gitu. Nah, ini belum. Tambahkan lagi misalnya di sini. Tinggal kita copy dari sini, paste. Nah, ini di copy, yang textbox ini di copy, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Akhirnya kalau kita ketik di sini, nah dia berubah jadinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita input ya, kita simpan, nah dia tetap sama kayak gini. Jadi nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Apalagi di sini ya, dia belum ada formatnya, dan kita masukkan juga pun dia pasti akan kayak gini kalau misalnya formatnya kayak di atas ini gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, di sini kita akan tambah perintah ya. Nah, supaya dia waktu kita ketik datanya itu tetap nilainya sama dengan yang kita ketik di textbox, maka langkahnya itu harus ditambahkan perintah di sini gitu. Nah, di sini misalnya nih saya tambahkan RP. Nah, ini juga RP. Nah, spasi. Saya jalankan, terus saya ketik angka uang. Nah, di sini oke, klik simpan. Nah, dia bener nih ikut ya, dia benar-benar nih jumlahnya, tapi tipe datanya dia jadinya teks, bukan angka yang bisa dihitung gitu. Nah, itu kelemahannya kalau misalnya kita ada RP-nya. Tapi itu pun juga bisa diatasi nanti ya. Nah, gimana caranya? Jadi di sini pastikan dulu Anda mau pakai format apa. Kalau mau pakai RP ya tambahkan RP, kalau nggak mau ya dihapus aja gitu. Ini saya hapus misalnya ya. Jadi saya nggak menggunakan RP. Terus di sini tinggal kita ketik ya, tambahkan di data 1 sini depannya
ketik SIDEC. Oke, tutup kurung. Ini juga sama, SIDEC, tutup kurung. Nah, ini pun juga sama ya. Kalau misalnya dia nanti isinya adalah angka loh ya. Oke, tutup kurung. Nah, tapi yang di bagian textbox ketiga ini kita nggak akan kasih dia format yang kayak di textbox 2 dan textbox 3, textbox 1 dan 2, karena kita akan coba di sini itu kita masukkan angka desimal, apakah bisa dihitung atau enggak gitu. Nah, misalnya sekarang tadi sudah kita tambahkan SIDEC ya, kita masukkan nih, misalnya 1.125.000. Nah, di sini kita masukkan 650.000. Di sini kita masukkan misalnya 4,5. Klik tombol simpan. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi dia tuh sudah pas masuknya dengan yang kita inginkan gitu. Jadi 125.000 masuk nih. 650.000 masuk. 4,5 ya 4,5. Nah, kayak gitu. Oke. Misalnya di sini tambahkan lagi 15. Nah, kalau yang atas kita kasih koma gimana? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam format ini itu kita sudah menggunakan format teks, format angka ini, format mata uang Indonesia atau format angka seperti ini gitu. Ada hashtag, koma, hashtag 3 kali. Jadi nggak bisa kita ketiknya itu ada koma. Yang bisa hanya di bagian yang data ketiga sini yang nggak ada kita kasih format tadi gitu. Nah, misalnya 15 terus 152 itu ya, terus 2500, lalu ada lagi di sini 78,5, simpan. Nah, masuk udah sama gitu. Terus di sini bisa kita tambahkan misalnya tombol untuk membersihkan. Itu yang kita copy dari sini. Yang kita copy. Oke, ini kita ganti menjadi petik 22 kali, petik 22 kali, petik 22 kali. Di sini kita tambahkan juga mi.txt data 1.value sama dengan petik 22 kali, mi.txt data 2.value sama dengan petik 22 kali, mi.txt data 3.value sama dengan petik 22 kali. Nah, kalau sudah kayak gini, klik tombol hapus, ya dia bersih. Masukkan lagi di sini misalnya 5800 6850 lalu 158,6, simpan. Nah, cocok sudah, atau hasilnya sudah benar gitu. Oke teman-teman ya, demikian untuk tutorial singkat di video kali ini. Semoga bermanfaat, yaitu materi untuk mengatasi gimana sih caranya kalau misalnya kita menginput data berupa angka, dan angkanya itu kalau kita kasih format itu bisa dihitung seperti itu, jadi nggak berubah isi nilai dari angkanya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.